Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas materi sejarah mengenai VOC. VOC, Verenigde de Oostindische Compagnie, atau Kongsi Dagang Perusahaan Hindia Timur Belanda adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. VOC didirikan pada tanggal 20 Maret tahun 1602. Latar belakang terbentuknya VOC. Sejak dimulainya fase bangsa Eropa berangkat untuk mencari daerah jajahan demi mencapai misi tertentu, seperti misi pencarian emas dan penjajahan. Letak geografis Indonesia terbilang cukup strategis membuat banyak negara asing berebut masuk ke Indonesia untuk melakukan perdagangan. Negara yang pernah masuk ke Indonesia diantaranya kolonial Belanda. Letak geografis Indonesia yang berada di antara dua samudera dan dua benua di dunia menjadikan Indonesia menjadi tempat yang sering disinggahi para pedagang dunia. Ditambah dengan tanah Indonesia yang subur, maka bisa dipastikan banyak sekali sumber daya alam baik tanaman rempah-rempah dan hasil bumi lainnya seperti emas, perak, dan lain sebagainya. Dari banyaknya bangsa Eropa yang berkeinginan melakukan monopoli perdagangan di Indonesia, Belanda merupakan negara yang sangat ingin menguasai perdagangan Indonesia. Untuk itu, Belanda mendirikan suatu kongsi dagang yang bernama Verenigde de Oostindische Compagnie, VOC. Selain untuk menjalankan misi Belanda yang ingin memonopoli perdagangan di Indonesia, perusahaan dagang ini juga dibentuk untuk membendung kekuatan perusahaan dagang serupa yang dibentuk oleh Inggris, yaitu East Indian Company (EIC). Sebelum VOC dibentuk, Inggris terlebih dahulu telah membentuk kongsi dagangnya di kawasan Asia yang bernama EIC, East India Company, pada tahun 1600. Pembentukan EIC telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang Belanda. Awalnya persaingan dagang di antara mereka kini menjadi kesepakatan untuk menyaingi EIC dan saling bekerja sama. Penggagas berdirinya kongsi dagang para pedagang Belanda merupakan anggota parlemen bernama Johan van Oldenbarnevelt. Van Oldenbarnevelt mengajukan usulan agar para pedagang Belanda bersatu untuk membentuk suatu serikat dagang. Pada tanggal 20 Maret tahun 1602, atas prakarsa Pangeran Maurits dan Oldenbarnevelt maka didirikan kongsi dagang pertama di Belanda bernama Verenigde de Oostindische Compagnie, Perkumpulan Dagang Hindia Timur, atau disingkat VOC. Pengurus pusatnya terdiri dari 17 anggota. Kantor pertamanya terletak di Banten dan pimpinannya yaitu Francois Wittert. Sejarah terbentuknya VOC. Untuk menghilangkan persaingan antar pedagang Belanda yang melakukan perdagangan di Indonesia dan juga untuk membendung perusahaan dagang yang dibentuk oleh Inggris yaitu EIC, East India Company. Seorang anggota parlemen Belanda bernama Johan van Oldenbarnevelt memberikan usul dalam forum parlemen untuk menggabungkan para pedagang Belanda ke dalam suatu serikat dagang. Atas dasar usulan tersebut dan dengan persetujuan dari Pangeran Maurits dan Oldenbarnevelt pada tanggal 16 Maret tahun 1602, Belanda mendirikan suatu serikat dagang bernama Verenigde de Oostindische Compagnie, VOC. Pengurus VOC berjumlah 17 orang dan membuka kantor utamanya di Banten yang dikepalai oleh Francois Wittert. Tujuan VOC. Tujuan pembentukan VOC tertuang dalam perundingan tanggal 15 Januari tahun 1602 yaitu untuk menimbulkan bencana pada musuh dan guna keamanan tanah air. Musuh tersebut maksudnya bangsa Spanyol dan Portugis yang bersekutu untuk merebut dominasi kekuasaan di Asia pada kurun waktu antara Juni tahun 1580 Desember tahun 1640. Adapun tujuan VOC yang lainnya yaitu membantu dana pemerintahan Belanda, menguasai kerajaan di Indonesia, menguasai pelabuhan penting di Indonesia, menghindari persaingan curang yang akan merugikan para pedagang Belanda, mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk membiayai perang melawan Spanyol, memperkuat kedudukan Belanda agar tidak tersingi Portugis dan bangsa Eropa lainnya. Hak-hak VOC. Untuk mendukung lancarnya usaha VOC dalam menguasai perdagangan di Indonesia dan melaksanakan tugasnya dengan leluasa, pemerintah Belanda memberikan VOC beberapa hak istimewa yang disebut dengan hak oktrooi atau hak oktrooi. Adapun hak oktrooi VOC, diantaranya yaitu hak untuk mengadakan perjanjian dengan negara lain, raja-raja, hak untuk membentuk tentara dan mendirikan benteng pertahanan, hak untuk mengeluarkan dan mengedarkan mata uang, hak untuk memerintah daerah di luar kekuasaan Belanda dan membentuk pengadilan, hak untuk mengumumkan perang dan damai terhadap musuh, hak untuk menarik pajak, hak untuk membentuk pemerintahan sendiri, hak sebagai wakil kerajaan Belanda di Indonesia, hak monopoli perdagangan, hak mencetak dan mengedarkan uang, hak mengangkat dan memberhentikan pegawai. Dengan hak istimewa yang dimilikinya, VOC berkembang dengan sangat pesat. Hal tersebut menyebabkan Portugis terdesak. Guna mengusung kepentingan VOC maka diangkat Gubernur Jenderal VOC yang pertama yaitu Pieter Both, tahun 1610 sampai tahun 1614. Pieter Both memiliki pandangan bahwa Jayakarta adalah kota yang strategis.
Pada tahun 1611, Jayakarta jatuh ke tangan VOC dan diubah namanya menjadi Batavia dan menjadi pusat kekuasaan VOC pertama di Indonesia. Masa kejayaan VOC. Pada tahun 1641, VOC berhasil merebut Malaka dari kekuasaan penjajahan Portugis. Kerajaan Mataram menetapkan untuk berdamai dengan VOC setelah Sultan Agung meninggal dunia. Penduduk di pusat kantor VOC di Batavia juga relatif tertib dan terkendali. Sementara di Indonesia Timur, VOC semakin kuat setelah berhasil menumpaskan perlawanan dari kerajaan Gowa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Selain itu, VOC juga berhasil memaksa Raja Sulaiman dari kerajaan Kalimantan Selatan untuk menandatangani kontrak monopoli perdagangan. Sementara di Maluku, VOC menjalankan taktik adu domba dengan membantu putra alam memerangi Sultan Nuku. Hingga akhirnya, VOC dapat memegang kendali perdagangan di Maluku. Menjelang akhir jabatannya, Gubernur Jenderal ke-11 VOC, Karel Reinias diperintahkan untuk memukul Portugis terus-terusan. Sejak tanggal 16 Mei tahun 1656, pada saat Gubernur Jenderal ke-12 Johan Maetsuycker, masa penjajahan Portugis telah berakhir. Runtuhnya VOC, semua kejayaan dan keuntungan besar yang dimiliki VOC, tidak sebanding dengan kelakuan para pejabat tinggi mereka yang suka melakukan korupsi. Dengan kondisi hutang yang sudah sangat membengkak, akhirnya pemerintah Belanda membubarkan VOC pada tanggal 31 Desember tahun 1799. Segala kekuasaan dan hutang VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Berikut beberapa faktor penyebab runtuhnya VOC diantaranya yaitu VOC terjerat banyak hutang, adanya persaingan yang ketat dari pedagang Eropa lainnya, penggunaan tentara sewaan yang membebani kas VOC, banyak pegawai VOC yang melakukan korupsi, pengeluaran VOC yang semakin besar akibat perang, pembagian dividen, pembagian keuntungan, kepada para pemegang saham walau keadaan VOC yang defisit. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.